Kecantikanmu boleh juga. Bagaimana? Kalau kamu ingin menyelamatkan suami tak bergunamu, tidurlah semalam denganku. Berikan aku kenyamanan. Dengan begitu aku akan menurutimu. Calvin, kamu sialan. Wanita yang sudah kumainkan ada sangat banyak. Tapi yang secantik dirimulah yang pertama. Pertimbangkanlah baik-baik. Kamu ingin tidur denganku atau melihatnya tak bernyawa di tanah? Cari mati. Pecundang, kamu berani memukulku? Aku tidak hanya akan memukulmu, tapi aku akan membunuhmu perlahan. Lukas, Calvin melakukan pemberontakan. Patahkan kakinya. Boy. Nah, kalian melawan kekuatan langit. Oke, saat nanti putra datang, kalian semua takkan bisa pergi hidup-hidup. Oke, aku juga ingin lihat bagaimana dia akan menjelaskan ini padaku. Putra, datang kemari. Kalau tidak, tunggulah posisi gubernur diganti. Pak Jenderal, apa yang sebenarnya terjadi? Saya setia pada Raja Perang. Dalam mengurus Giana, melakukan tugas dengan tanggung jawab. Saya tidak pernah melakukan pelanggaran apapun. Benar. Tapi tak berarti saudara-saudaramu juga begitu. Jangan banyak omong, lekas datang kemari. Baik. Jenderal adalah orang kepercayaan Raja Perang. Apa aku akan meninggalkan kesan buruk pada jenderal kepercayaan Raja Perang? Apa ada berita dari pengawal perang di samping jenderal? Apa yang terjadi? Tak tahu bagaimana detailnya, tapi Jenderal Lukas bertemu dengan Tuan Muda. Apa? Tuan Muda? Cepat, tambah kecepatannya. Sampai dalam 10, bukan, 5 menit. Pokoknya harus sudah sampai. Lukas, putra adalah gubernur Giana. Telepon dia, kamu bosan hidup. Semuanya akan jelas setelah putra tiba di sini. Benar, dia akan datang. Tapi saat dia datang, dia akan membunuh kalian semua. Jack, Ibu tahu kamu adalah anak yang baik. Ibu juga percaya padamu. Tapi kekuatan gubernur sangat besar. Kita hanya orang biasa, bukan saingannya. Ibu, sini. Duduklah. Ibu, jangan khawatir. Duduklah dan saksikan pertunjukan. Aku sudah bilang, selama ada aku, kita semua akan selamat. Pecundang! Sampai kapan kamu akan bicara besar? Segera. Kamu akan tahu. Aku sungguhan atau hanya omong kosong? Ayah, kakiku sakit sekali. Balaskan dendamku. Berisik. Bunuh dia. Bunuh dia. Lukas, Ya, geser rahangnya. Supaya dia diam. baik. Kamu mau apa? Pikirkan baik-baik. Aku adalah keponakan Pak Putra. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. Masih bicara. Sepertinya pelajaran yang kuberikan masih belum cukup. Lukas. Mau gubernur Giana sekalipun, dia juga harus tunduk pada jenderal dan tuan muda. Memangnya kalian siapa? Sampai terhormat padanya. Kamu! Jack, jangan berhubung orangmu banyak, jadi kamu bisa bertindak sesukamu. Kalian semua tak hormat pada gubernur, berpura-pura menjadi prajurit perang. Nanti saat putra datang dan prajurit perang sungguh tiba, kalian semua akan mati. Kau bilang pada kalian, aku akan menyuruh mereka untuk memotong kalian jadi 5 bagian. Gubernur Giana tiba! Putra sudah tiba. Kalian siapkan leher kalian, siap-siap untuk mati. Hei Jack, kamu sudah lihat? Pak Putra sudah tiba. Kalian akan kembali ke asal kalian. Nanti aku akan berbelas kasihan dan menguruskan mayat kalian. Mayat kalian. Benar, Pak Putra sama seperti langit bagi Giana. Kalian mengusiknya, itu sama saja seperti melubangi langit Giana. Kalian pasti mati. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Jack, Pak Putra sungguh tiba. Ini salahku. Aku menyeret kalian. Ibu, jangan khawatir. Grup Heman tidak lemah. Mau gubernur ingin menyatakan perang, biarlah mereka nyatakan.
Kak, kalau hari ini kita harus mati, itu karena ketidakadilan. Itu bukan salahmu. Orang-orang jahat itu pasti akan mendapatkan ganjarannya. Ibu, sayang, Bibi, jangan khawatir. Selama ada aku, tidak ada yang bisa menyakiti kalian sedikit pun. Bodoh, omongannya masih saja besar. Tak hanya mereka, bahkan kamu tak bisa hidup di hadapan gubernur. Kalau begitu, mari kita lihat. Apa gubernur yang selalu kamu bicarakan itu, apa benar-benar akan berlutut di hadapanku nanti? Putra, kamu akhirnya tiba. Di sini ada orang bernama Lukas. Sepertinya otaknya bermasalah. Dia bilang kamu harus memberi penjelasan padanya. Oh ya, dia bahkan memanggil pecundang ini dengan sebutan Tuan Muda. Tuan Muda? Ternyata Jack sungguh belum mati. Putra, lekas tangkap mereka. Hancurkan mereka. Jenderal, tenangkan amarahmu. Ini semua salah mereka. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jenderal, saya dengar Tuan Muda sudah ketemu. Kenapa bisa begini? Pak Putra tak datang untuk membantu Pak Hedi. Dia malah memukulnya. Pak Putra adalah kepercayaan Raja Perang. Posisinya sangat tinggi. Kenapa dia memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda? Apa mungkin... Putra, kenapa kamu memanggilnya Jenderal Tuan Muda? Mereka menyamar sebagai prajurit perang. Berhubung sudah datang, kamu harus menangkap mereka dan mengeksekusi mereka. Berani sekali. Jenderal Lukas diangkat secara pribadi menjadi jenderal besar oleh Raja Perang. Peringkatnya lebih tinggi dari gubernur. Kamu berani bilang dia palsu? Kamu jadi mati. Dia sungguh jenderal besar. Aku baru saja menentangnya. Putra, sebagai gubernur Jana, membiarkan kerabat bertindak semena-mena. Hukuman apa yang pantas? Ampun, Jenderal. Saya lalai mengawasi keluarga saya karena sibuk dengan urusan negara. Sehingga Heidi dan Kelvin bersikap tidak hormat pada Anda. Saya akan memberikan jawaban yang memuaskan terkait hal ini pada Jenderal. Jenderal, saya dengar Anda telah menemukan Tuan Muda. Di mana beliau sekarang? Apa? Tuan Muda? Putra, lama tidak jumpa. Kedudukanmu makin tinggi ya? Sungguh dia. Ternyata dia masih hidup. Baru saja mendengar. Kamu ingin membunuh seluruh keluargaku, menghabisi seluruh klanku. Sekarang, cobalah. Tuan Muda, mau Anda memberi saya keberanian pun, saya tidak akan berani. Saya Putra. Memberi salam pada Tuan Muda. Paman, bukannya paman kemari untuk membela aku. Kenapa malah berlutut padanya? Dia itu hanya seorang pengemis. Cukup, kalian tidak menghormati anak Raja Perang. Kalian cari mati, jangan seret aku. Apa? Anak Raja Perang? Putra, maksudmu orang yang terkenal cerdik dan pernah berperang bersama Raja Perang untuk meraih banyak kemenangan itu? Dia adalah anak Raja Perang yang itu. Bagaimana mungkin? Mustahil, Pak Putra. Anda tak salah. Lihatlah dengan lebih jelas. Dia pasti bukan anak Raja Perang. Pasti bukan. Beraninya. Identitas anak Raja Perang sangat terhormat. Kalau kamu bicara satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Kak Riki dengar, Jack adalah anak Raja Perang Utara. Tamat riwayat kita. Habis sudah. Sayang, apa perkataannya benar? Kamu sungguh Tuan Muda itu? Ibu, aku memang anak Raja Perang. Jadi aku sudah bilang, selama ada aku, tidak ada yang bisa mengusik kalian. Ya Tuhan, sepupuku ternyata adalah anak Raja Perang. Kak, kamu hebat. Mulai sekarang kamu adalah idolaku. Kini, saatnya kita selesaikan. Tuan Muda, aku salah. Kalau aku tahu siapa dirimu, aku tak akan menyinggungmu seperti ini. Aku yang tak tahu batasan. Tolong ampuni aku. Tuan Muda. Tuan Muda, aku salah. Lepaskan aku. Ampuni aku satu kali ini saja. Aku salah. Baru saja kalian. Kenapa tidak tahu kesalahan kalian? Bukan begitu Tuan Muda. Barusan aku terbutakan emosi. Aku tak melihat keadaan. Lepaskan aku. Aku berjanji untuk melayanimu dengan sepenuh hati.
untuk melayaniku. Memangnya kamu layak? Jadi anjing juga boleh. Tuan muda, tolong tunjukkan belas kasihan. Paman, tolong aku. Aku adalah keponakanmu. Aku akan mati. Bagaimana paman menjelaskan ini pada ibu? Tolong aku. Putra, tolong aku, selamatkan aku. Kakak sangat menyayangi suaminya dan juga anaknya. Kalau aku tidak menyelamatkan mereka, Tuan Muda. Jenderal Putra, pikirkan dengan matang. Mereka mengusik Tuan Muda. Kalau Raja Perang mendengar hal ini, yang mati tak hanya mereka, tapi juga kamu. Posisi gubernur juga akan diambil orang lain. Seorang anak Raja Perang, seorang jenderal besar. Aku tidak bisa melawan mereka. Lebih baik aku jaga muka dulu. Eddie dan Kelvin telah menghina Tuan Muda. Dosanya sangat besar. Aku akan menggantikan langit. Penjaga, patahkan tangan dan kaki mereka. Aku salah. Kamu tak bisa melakukan ini. Kamu adalah iparku. Paman, aku adalah keponakanmu. Ibuku sayang padaku. Kalau paman begini padaku, ibuku tak akan memaafkanmu. Kalian tunggu apa lagi? Lakukan. Orang yang menghina istri Raja Perang harus disiksa dan dihabisi semua keluarganya. Putra, kamu kira ini cukup? Tunggu. Ibuku berperilaku baik seumur hidupnya. Aku tidak ingin darah dua orang yang tidak berguna ini mengotori matanya. Dia tidak memperbolehkan aku mengeksekusi Kelvin dan iparku di tempat. Ini adalah hal bagus. Aku harus membuat pernyataan lagi. Benar kata Tuan Muda. Kita tidak bisa melakukannya di hadapan ibu ini. Aku akan merasa bersalah. Putuskan sumber pendapatan keluarga Handa. Matikan semua industri mereka. Bangkrutkan mereka dalam 1 menit. Bangkrutkan, likuidasi. Jangan, paman jangan begini. Paman ingin membuat keluarga Anda bangkrut. Habis sudah aku. Putra, demi posisi, kamu menghancurkan kita semua. Kamu bukan orang. Monster. Kamu bukan orang. Suruh dia diam. Tuan Muda, hari ini adalah hari bahagia. Saya tidak akan merusak kebahagiaan Anda di sini. Saya akan membawa 2 orang ini untuk dipenjarakan di penjara kota Jisan. Besok, Anda bisa menginterogasi dan menentukan nasib mereka. Kami pergi dulu. Ayo. Bangun. Aku sudah suruh kalian pergi. Tuan Muda, aku sungguh tak tahu identitasmu. Aku salah. Aku tak akan begitu lagi. Tuan Muda bermurah hatilah dan ampuni kami. Aku tahu aku salah. Ibu, ku bilang lagi. Bagaimana enaknya pada mereka? Aku akan ikut perkataan ibu. Ibu. Aku akan berbuat baik padamu. Aku tak akan melakukan hal-hal bodoh lagi. Bantu aku, ya. Minta Jack untuk mengampuniku. Ibu, pikirkan ayah. Aku anakmu satu-satunya. Kalau aku mati, nanti keluarga Waka tidak ada yang meneruskan. Ibu, aku sungguh akan berubah. Aku akan mendengar perkataan ibu. Aku anakmu. Kalian hanya begini setelah kena getahnya. Tapi kalian tak akan selalu mendapat kesempatan untuk bertobat. Dono, Yana, anggap saja ini hal terakhir yang bisa kulakukan untuk kalian. Kedepannya, kita berpisah saja. Aku tidak akan mencari kalian. Kalian juga tak perlu mencari. Kalau bukan karena patah hati karena kalian, siapa yang tega memutuskan hubungan ibu anak? Terutama kamu, Yana. Pikirkan baik-baik. Ibumu paling sayang padamu. Harusnya kamu tak seperti ini. Ibu, nanti setelah dewasa aku akan melindungi ibu dari hujan dan badai. Siapa bilang seorang putri tak perlu belajar? Yana, kalau kamu mau belajarlah. Mau ibu mengumpulkan sampah sekalipun, aku akan mencari uang untukmu.
Terima kasih, Ibu. Ibu! 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 Yana, ibu di sini. Ibu, maaf. Kalau tahu begini, untuk apa mencoba di awal? Semua yang terjadi hari ini adalah ulahmu sendiri. Fanny, Hotel Fala bagaimana? Kami baru dapat pemberitahuan kalau semuanya sudah selesai diatur. Hotel Fala adalah satu-satunya hotel bintang 7 di kota Zisan. Biasanya hanya digunakan oleh keluarga konglomerat. Mau apa di sana? Malam ini ada jamuan makan malam untuk merayakan ulang tahun ke-60 ibu. Kedua, untuk merayakan kehidupan baru Kak Jack. Ini makan di sana pasti mahal kan? Ibu, itu tak hanya mahal, tapi bahkan koki di sana dulunya digunakan oleh keluarga kerajaan. Bahkan makanan tersederhana di sana harganya sangatlah mahal. Jangan, Nak. Tadi Yuni sudah memberi banyak sekali hadiah yang berharga. Sekarang malah mau makan-makan. Hatiku tidak enak. Ibu, jangan khawatirkan uang. Hotel Fala adalah bagian dari grup Heman. Itu anak perusahaan kami. Ditambah lagi ulang tahun setahun sekali. Hanya sekali. Jadi harus begini. Tapi... Ibu tidak merasa ini buang-buang uang? Iya, benar, Nak. Aku menghargai niat kalian. Tapi lupakan saja jamuan ini. Aku mengerti. Kalau begitu begini saja. Makan-makan harus tetap diadakan. Kalau begitu, kita tidak usah sebut sebagai pesta ulang tahun. Ubah menjadi pesta syukuran. Tidak usah diadakan di Hotel Fala. Di pintu masuk desa saja. Adakan jamuan cepat saji. Jamuan cepat saji? Selama 6 tahun ini, walaupun aku koma, tapi kemudian aku bisa bangun. Aku tahu aku bisa bangun karena bantuan dari kebanyakan orang. Dia masih sangat muda. Dia masih punya masa depan. Dokter, aku tak bisa menyerah. Selama ada harapan, aku tak akan menyerah. Enggak. Tidak, mana mungkin kita bisa ambil uang ini. Kamu menjaga orang asing selama 6 tahun tanpa mengeluh. Aku benar-benar mengagumimu. Benar, kami tidak bisa mengambil uang ini. David itu hanya preman. Tapi dia bisa bertindak murah hati dan baik kalau kami membawa uang ini. Kami sudah bukan manusia. Simpan saja. Anggap saja itu bantuan dari kami sampai repot-repot. Terima kasih. Terima kasih. Mewakili anakku, aku berterima kasih pada kalian. Sudah seharusnya. Beberapa tahun ini para tetangga, Dr. Rian dan Davin banyak membantu kita. Kalau aku hanya sendiri, entah apa aku masih bisa bertahan. Kalau ingin berterima kasih, berterima kasihlah pada semuanya. Jadi, jamuan ini tidak hanya bisa ditunda, tapi juga harus dilaksanakan dengan baik. Nanti kita akan sampai di pintu masuk desa, undang Dr. Rian dan semuanya. Beritahu mereka semua, biar semuanya berkumpul dan bersenang-senang, berbahagia. Benar, paling tidak kita harus memberitahu mereka secara formal kalau kamu sudah bangun. Sayang, bagaimana menurutmu? Aku setuju. Aku akan suruh Fanny untuk batalkan reservasinya. Tapi ini masih harus diatur. Koki hotel masih harus direservasi. Kemampuan memasak koki dari Hotel Fala sangatlah baik. Kalian harus mencobanya. Iya. Kebetulan aku punya teman yang bisa mengadakan jamuan. Aku akan menghubunginya. Aku jamin diselenggarakan dengan baik, oke? Kalau begitu begini saja. Kita harus segera pergi ke pintu masuk desa untuk mengadakan jamuan. Oke. Oke, ayo adakan jamuan. Tuan Muda, tadi keluarga Anda lepaskan dengan sangat mudah. Saya khawatir akan ada masalah. Ditambah lagi putra kejam sekali pada ipar dan keponakannya sendiri. Dia pasti tak sesederhana yang kelihatannya. Aku sudah punya rencana panjang mengenai masalah ini. Bagaimana keadaannya? Dahulu Anda bahkan tak ingin mengambil posisi Raja Perang. Bahkan berselisih dengan pangeran. Kemudian Anda meninggalkan ibu kota. Pangeran selalu memperhatikan diam-diam. Mendengar Anda dalam bahaya dan menghilang. Pangeran jatuh sakit karena khawatir. Beberapa tahun ini, untungnya ada Nona yang menjaga dan selalu ada di sisi Anda. Dengan adanya Nona, saya menjadi tenang.
kita diskusikan kembalinya Anda ke ibu kota. Nanti saja, masalah di depan mata masih belum selesai. Aku khawatir kembali terlalu terburu-buru akan berbahaya bagi beliau. Oh ya, jangan beritahu aku ada di Giana dulu. Aku tidak akan kembali untuk sementara waktu. Baik, saya mengerti. Tuan Muda, saya tak tahu ini pantas ditanyakan atau tidak. Kamu ingin tahu tentang penyeranganku dulu? Setelah Anda menghilang, Pangeran juga menyuruh saya menyelidiki. Tapi seberapa kerasnya saya mencoba, saya tak menemukan petunjuk. Pelakunya melakukan kejahatan tanpa meninggalkan jejak. Oke, masalah ini tidak usah terlalu dipikirkan. Sekarang beritahu semua penjaga untuk selalu menjaga keselamatanku di sini. Baik, laksanakan. Halo, ini aku. Aku kembali. Sayang, acaranya sudah mau dimulai. Baru saja kamu membicarakan apa dengan Jenderal? Oh, bukan apa-apa. Masih bilang bukan apa-apa. Aku mendengar semuanya. Dari perkataanmu dan kamu disakiti. Sayang, jujurlah padaku. Apa yang kalian bicarakan? Apa ada hubungan menghilangin dirimu 6 tahun lalu? Jack menghilang. Jack, kalau ada masalah jangan sembunyikan dari kami. Tempat aku dulu menemukanmu sangatlah terpencil. Kalau bukan karena aku, kamu bisa kehilangan nyawamu. Sayang, apa yang dulu terjadi? Ada apa? Dulu. Kakak, lama tak berjumpa. Tiba-tiba ingin bertemu denganku. Kenapa? Sudah lupa padaku? Kamu pulang diam-diam kali ini. Apa ayah tahu? Atau kamu datang bertemu denganku untuk apa? Ayah sudah berumur. Sudah saatnya memikirkan pewaris. Kalau kamu mencariku untuk hal ini, sudah kubilang padamu. Dari dulu, aku tidak tertarik pada posisi Raja Perang. Sekarang aku sudah menikah. Aku tidak tertarik pada posisi ini. Kamu tak ingin jadi Raja Perang. Tapi mungkin saja ayah tidak akan setuju. Jadi... Kamu meracuniku. Maaf kakak. Orang yang mati tak bisa berebut denganku. Sayang, kamu kenapa? Ada yang sakit? Tidak apa sayang. Kehidupanku penuh dengan rahasia. Semakin sedikit kamu tahu, semakin aman. Iya, aku mengerti sayang. Tapi kalau ada masalah beritahu saja padaku. Grup Heman adalah pendukungmu yang paling kuat. Putra, dulu keluarga Handa menghabiskan banyak dana untuk posisimu. Kamu malah mengkhianati kami. Cukup. Ini semua karena kalian mengganggu orang yang salah. Hah? Dia adalah anak Raja Perang. Di masa depan dia bahkan bisa menjadi Raja Perang. Kamu malah mengusiknya. Kalau aku tidak begini, kita semua akan mati. Kamu juga tak seharusnya mematahkan tangan dan kakiku. Kita akan jadi orang cacat. Cukup. Penjaga ini adalah bawahan terpercayaku. Saat mereka datang, aku sudah menyuruh mereka untuk menyembuhkan tangan dan kaki kalian. Aku jadi tahu kalau Paman tak akan berbuat jahat pada kami. Kalau begitu, Paman, bagaimana dengan bisnis keluarga kami? Jangan khawatir. Selama aku masih gubernur Giana, keluarga Anda masih bisa kembali. Masalahnya adalah, Jack hanya melepaskanku sementara. Kalau dia kembali melakukan investigasi, nyawa kita dalam bahaya. Bagaimana ini? Tadi aku bersalah. Kamu harus cari cara untuk menyelamatkan kami. Sekarang hanya ada satu cara. Kalian harus mendengarkan perkataanku. Putra, kamu harus pikirkan baik-baik.
Orang yang mereka singgung adalah pangeran. Jika masalah ini terdengar sampai ke telinga pangeran, tidak hanya mereka yang akan mati, bahkan posisi gubernurmu juga akan berganti orang. Menindas anak Raja Perang patut diberi ratusan macam siksaan. Generasi keturunannya akan dibunuh. Tuan Muda, aku adalah Gubernur Giana, putra. Ada yang mau melaporkan kepada Anda. Katakan. Jack ternyata masih hidup. Dan dia sudah bertemu dengan Lukas. Apa? Beruntung sekali dia. Bisa-bisanya tidak terbunuh olehku. Tuan Muda, dulu Anda berjanji padaku. Kalau Jack sudah mati, asal aku melakukan sesuatu untukmu, kamu akan membuatku menekan Lukas. Sekarang Jack belum mati. Kita harus bagaimana? Aku bisa bunuh dia sekali. Maka bisa bunuh dia 2 kali. Maksud Anda? Utus orang untuk awasi Jack. Sebentar lagi, aku akan datang ke kota Jisan. Baiklah, baiklah. Aku akan di sini menunggu kedatangan Anda. Jack, aku sangat menantikan pertemuan denganmu. Kalau kali ini masih mau membunuhku, bahkan melukai ibu dan istriku, maka aku harus segera menyingkirkanmu. Ramai sekali. Ramai banget ya. Ya. Kayaknya ini enak deh. Silakan. Terima kasih ya. Oh iya, silakan. Tidak disangka, mengadakan jamuan cepat saji juga seramai ini. Kak Jack, kali ini memang tidak salah mendengarkanmu. Jack, Sekar, karena aku kalian susah payah dan repot-repot mengadakan jamuan cepat saji. Sudah merepotkanmu. Ibu, tidak repot. Aku dan Kak Jack mengadakan jamuan ini untuk membuat Anda senang. Lagi pula, ada jamuan baru begini. Aku juga sangat senang. Benar, Ibu. Aku sudah menyuruh Lukas untuk menjemput Dr. Ian dan Davin. Mereka akan segera tiba. Ini mobil siapa? Mobil siapa? Wah, lihat mobil ini. Mobil apa ini? Wah, ayo pergi lihat. Ayo. Ayo, cepat. Waktu pemeriksaan Bibilina sudah mau tiba. Kamu masukkan dulu 20 juta ini ke dalam kartu Bibilina. Jangan sampai tidak ada uang di kartunya. Dokter Ian, beberapa tahun ini kamu selalu memasukkan uang ke dalam kartu medis Lina setiap beberapa waktu. Kamu diam-diam membantu mereka. Kamu benar-benar orang baik. Aku hanya membantu semampuku saja. Jika dibandingkan dengan pengorbanan Bibilina, tidak ada apa-apanya. Iya. Serahkan dulu uangnya ini di kasir. Jika ada masalah... Katakan, yang mana Dokter Ian? Leo, beraninya kau merebut daerahku. Aku lihat kau cari mati. Hajar! Kakak, aku tidak tahu kesalahan apa yang Hei kubuat. David, kamu sudah menyinggung siapa? Jika kamu masih hidup, kita akan perang lain kali. Jangan pukul wajahku. Benar kamu orangnya. Pak Davin, Tuan Muda kami turut mengundangmu. Maaf, harus meminta waktu Anda sebentar. Tuan Muda kami mengundang Anda datang ke jamuannya. Ada apa ini? Wah, ada apa ini? Sekali pita merahnya megah sekali. Iya. Pasti orang penting. Hebat, mewah sekali. Sebelah sini. Kenapa dengan dia ya? Ada apa itu? Kenapa di bawah ya?